pemimpin, kemudian menjadi keterwakilan masyarakat dari parlemen, tapi mereka juga punya sumber daya. Itu tergantung dari keinginan untuk belajar. Karena siapapun itu ketika dia tidak belajar maka dia tidak bisa tahu. Karena ketika kita belajar dipastikan kita akan tahu. Nah itu intinya adalah belajar. Kita semua sama-sama belajar. Belajar dalam artian bahwa bagaimana mempunyai sumber daya yang cukup untuk menjadi perwakilan atau keterwakilan masyarakat di parlemen, atau menjadi pemimpin untuk memimpin secara keseluruhan masyarakat selama periode yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, lanjut lagi tentang misalnya kalau sogok menyogok. Jadi di dalam politik itu bukan sogok menyogok ya. Jadi dalam politik itu istilahnya adalah money politik. Bagaimana mempengaruhi masyarakat dengan kepentingannya untuk memilih calon tertentu dengan memberikan imbalan tertentu. Dan itu sangat dilarang oleh undang-undang. Tadi narasumber pertama juga tadi sudah menyampaikan bahwa itu haram hukumnya. Dalam artian bahwa ketika sesuatu yang dilarang berarti haram. Kalau kita berbicara persoalan hukum, sesuatu yang dilarang akan mendapat sanksi ketika bisa dibuktikan. Nah, bisa dibuktikan dengan cara yang pertama adalah memberikan pelaporan. Ketika misalnya sudah ditemukan 2 alat bukti yang cukup, kemudian tidak ada masyarakat yang mau melapor karena ketakutan atau dia ingin dilindungi, maka Bawaslu wajib menjadikan itu sebagai temuan. Jadi laporan itu bisa dijadikan temuan ketika sudah memenuhi 2 alat bukti yang cukup. Maka Bawaslu wajib hukumnya untuk menjadikan laporan tersebut menjadi temuan, sehingga masyarakat yang takut dipublikasi dirinya melakukan pelaporan terhadap money politik itu menjadi aman. Nah itulah salah satu tugas penyelenggara yang harus teman-teman pantau. Ya, baik perempuan maupun laki-laki dalam partisipasinya dalam pemilu 2024, baik laki-laki maupun perempuan itu tugasnya membantu penyelenggara. Untuk mewujudkan demokrasi yang baik itu tidak bisa terwujud ketika hanya penyelenggara yang berperan. Makanya biasa ada yang namanya pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif yang dimaksud adalah bagaimana masyarakat dari stakeholder, dari semua kalangan, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu memberikan partisipasi di dalam menyukseskan pemilu atau di dalam berdemokrasi yang baik. Ketika misalnya ada calon yang melakukan money politik atau ada tim sukses yang melakukan money politik, mempengaruhi masyarakat dengan memberikan iming-iming atau imbalan tertentu untuk memilih calon tertentu, maka masyarakat diharapkan untuk melaporkan ke Bawaslu supaya Bawaslu menjadikan temuan ketika misalnya masyarakat tersebut tidak mau dipublikasi untuk melakukan pelaporan.